bahwa hampir 75% daerah ini sekarang sedang megap-megap, Pak. Bahkan sudah meminta relaksasi untuk belanja pegawai. Karena belanja pegawai ditetapkan 30%, dan hampir semua daerah tidak sanggup dengan 30%. Sehingga kami dalam rapat kemarin dengan Kemendagri, Kemenpan RB, kami mendorong ada beberapa poin, terutama relaksasi pegawai ini boleh tidak sampai 2027 itu masih boleh diperpanjang. Artinya 30% lebih ini masih diberikan relaksasi. Yang kedua, memang benar permasalahan yang ada di daerah. Banyak daerah itu tidak sanggup mendorong peningkatan PAD-nya. Karena sangat sulit dan akhirnya banyak kepala daerah meningkatkan PAD itu hanya dari sisi sektor pajak dan PBB. Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, meningkatkan PBB ini akan berdampak. Kita pernah dengar kemarin ada beberapa daerah yang meningkatkan PBB akhirnya di demo masyarakatnya. Oleh karena itu kami juga melihat salah satu beban daerah itu adalah membayar honor-honor ASN P3K. Dan kemarin kami sudah juga membuat kesimpulan dalam rapat Komisi 2, meminta agar P3K dan P3K paruh waktu ini bisa ditarik ke APBN. Karena dulu juga kita membukanya, saya masih ingat di sini ada Ibu Sekjen Kemendikbud, kita mendorong guru dan tenaga pendidikan itu untuk mendapatkan gaji sebetulnya dari pusat. Namun dalam pelaksanaan ya di tengah jalan dilarikan kembali ke daerah. Oleh karena itu kami berharap dalam Panja TKD ini gaji P3K dan P3K paruh waktu ini bisa ditarik menjadi dukungan APBN. Sebetulnya tidak terlalu besar, hanya sekian belas triliun. Ya, bagi APBN tentunya ini cukup bisa untuk melaksanakannya karena sudah cukup banyak pembiayaan daerah seperti bagi hasil dan lain-lain itu sekarang sudah dikelola oleh pusat. Yang kedua, mungkin juga saya perlu menyampaikan desa, saya pikir harus kita sampaikan juga. Pemotongan desa dari 1,3 miliar hingga hanya tinggal 370 juta. Hampir semua kepala desa mengatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan 370 juta ini. Nah, apakah konsep Kementerian Keuangan ataupun pemerintah saat ini adalah membiarkan desa megap-megap, tetapi tugasnya juga semakin banyak. Apalagi disampaikan tadi permasalahan sampah dan lain-lain ini masih menjadi salah satu tugas yang penting. Hampir setiap hari kalau kami turun ke daerah, permasalahan yang pertama selalu disampaikan masyarakat adalah memang betul masalah pelayanan publik yaitu sampah. Pemerintah kabupaten juga kesulitan, pemerintah provinsi juga kesulitan. Kebetulan di Komisi 2 ini urusannya asosiasi-asosiasi gubernur, kepala daerah, kabupaten kota, dan juga desa, sehingga boleh dikatakan kami perlu menyampaikan suara ini kepada Bapak dan Ibu semua. Pertanyaan kami yang paling mendasar adalah apakah dari pihak pemerintah sudah memiliki data kabupaten mana yang saat ini hampir praktis tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publiknya karena keterbatasan dana. Sehingga benar apa yang disampaikan tadi mitra saya Pak Taufan juga mengatakan perlu ada insentif tambahan untuk beberapa daerah yang tidak bisa meningkatkan PAD-nya atau sumber-sumber dana pendapatan. Ada Ibu Teti Paruntu juga, tentu di banyak sekali ini kepala daerah yang hadir di sini yang tentu pasti rasanya perlu mendorong agar daerah ini bisa survive. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah dan bisa meningkatkan atau menambah transfer keuangan daerah, khususon bagi daerah-daerah yang memang tidak sanggup meningkatkan PAD-nya. Demikian kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dari kebijakan itu, insya Allah Pak, di 2026 ini kita akan lakukan evaluasi dan dukungan lebih untuk tadi bukan hanya dari Bapak Ibu sekalian Banggar, tapi kami juga mencatat dari pemerintah bersama Kemendagri bahwa kita harus juga mengisi untuk pemenuhan kebijakan P3K di 2025 itu yang bebannya di
2026. Tapi kita akan konsisten Pak dengan sistem bahwa kita tahu ASND itu tanggung jawabnya APBD Pak. Itu sistem kita yang kita jalani selama ini, dan sehingga supportnya kita adalah tentunya dorongan TKD lebih untuk mengisi itu. Jadi kita nggak merusak sistem Pak Dede. Itu yang harus kita jaga. Sebab ASN pusat tanggung jawab APBN, ASND tanggung jawab APBD. Tetapi kalau dia pensiun, kembali tanggung jawab pusat Pak. Itu yang harus kita jaga sistemnya. Dan tentunya menjawabnya tadi, kita akan bisa dorong lebih untuk di 2026 ini Pak Dede, mengisi kekurangan daripada potensi pemenuhan belanja P3K di beberapa Pemda yang sudah coba kita monitor. Nah, untuk 2027 ini pijakan awal tentunya dalam DAU 2027 kami akan perhitungkan awal untuk data P3K, sehingga dalam menyusun TKD, DAU, dan tentunya mengaluskan ke APBD, ini wajib dipenuhin oleh Pemda dan di APBD Pak. Sehingga support kita lebih untuk support DAU ini akan kita lakukan sejak perencanaan di 2027. Jadi itu yang mungkin harus kita pahamin. Dan satu lagi yang juga sudah kita berikan antisipasi yang Pak Dede sampaikan, bahwa di Undang-Undang HKPD memang mengamanatkan 2022 bahwa dalam 2027 harapannya porsi belanja pegawai itu hanya 30% maksimal. Tetapi kemudian kita pahamin kebijakan TKD dalam setahun 2 tahun ini mengalami perubahan yang signifikan, sehingga kita harus juga dinamis untuk nyikapin itu. Sehingga Pak Menkyu, Pak Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat dan mencari solusi untuk menjawabnya, bahwa di dalam Undang-Undang APBN 2027 kami mengusulkan untuk PEK 30% itu kita relaksasi Pak. Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah, dan nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian di Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di Undang-Undang APBN sehingga Pemda bisa tetap tenang. Sebab yang 30% itu Pak Dede banyak Pemda Pak, ada yang 40, ada yang 50. Sehingga kemudian program P3K jalan, relaksasi kita buka Pak. Jadi nggak apa-apa dia yang di atas 30, dan kita pakai amanat Undang-Undang APBN. Dan kemudian untuk pemenuhan P3K-nya nanti kita akan support lebih Pak dari DAU 2027. Jadi itu mungkin lesson learn yang terus kita perkuat. Ada 2 Pak yang mungkin kami akan antisipasi, selain PEK belanja pegawai, ada juga PEK belanja infrastruktur Pak. Di Undang-Undang HKPD itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang HKPD itu 2002 juga, selain 30% di belanja pegawai maksimal, mengamanatkan belanja infrastruktur di 2027 minimal 40%. Dan itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan. Sehingga 2 kebijakan itu Bapak Ibu sekalian kami akan usulkan di Undang-Undang APBN 2027 untuk direlaksasi, sehingga itu akan membuat stabilitas dan juga ketenangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD di 2027 ke depan.